Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Adelia Ramadhani dari kelas 2024B dengan NIM akhir 100. Di video kali ini saya akan membahas mengenai jawaban UAS mata kuliah Politik dan Negara. Baik, langsung saja pada soal nomor 1, yaitu politik sering dikaitkan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Menurut Anda, bagaimana politik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung? Jelaskan dengan contoh nyata di Indonesia, seperti kebijakan pemerintah atau keputusan politik tertentu. Baik, langsung saja pada jawabannya, yaitu politik dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung melalui beberapa cara, terutama melalui kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah. Nah, salah satu contoh nyata di Indonesia yang akhir-akhir ini gempar dan membuat trending di berbagai media sosial, yaitu mengenai kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan PPN, yang semulanya dari 11% menjadi 12% yang berlaku mulai Januari 2025. Nah, kebijakan ini merupakan salah satu contoh nyata bagaimana kebijakan publik dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia secara langsung. Dengan kebijakan ini yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan berdampak langsung pada harga barang dan jasa, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat. Kenaikan PPN ini dapat menyebabkan inflasi, yang berarti masyarakat harus membayar lebih untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, keputusan ini juga menciptakan ketidakpuasan di kalangan publik yang dapat memicu protes ketidakstabilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan politik memiliki pengaruh terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu pada pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia? Jelaskan dengan contohnya. Baik, langsung saja pada jawabannya, yaitu Pancasila berperan sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan persatuan. Salah satu contohnya yaitu dalam pemilu. Pancasila memastikan bahwa proses pemilu dapat berlangsung secara adil dan transparan, sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi. Misalnya pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari bunyi Pancasila keempat yaitu mengedepankan musyawarah dan perwakilan yang menciptakan iklim politik yang kondusif dan mengurangi potensi konflik antar kelompok. Implementasi nilai-nilai ini juga dapat menjaga keharmonisan sosial maupun politik di tengah keberagaman masyarakat di Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu pada soal nomor 3, yaitu analisislah kelebihan dan kekurangan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia. Berikan dengan contohnya kasus nyata yang menunjukkan pengaruh sistem ini terhadap stabilitas pemerintahan. Nah, yang pertama yaitu tentang kelebihan sistem multipartai di Indonesia. Yang pertama, sistem multipartai dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada berbagai kelompok kepentingan dan ideologi untuk mewakili di parlemen. Hal ini dapat meningkatkan representasi suara dari masyarakat. Lalu kelebihan yang kedua yaitu adanya banyak partai politik mendorong partai-partai untuk memberikan program dan kebijakan yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lalu kelebihan yang ketiga, yaitu sistem multipartai memungkinkan adanya keberagaman ide, gagasan, dan perdebatan politik yang dapat memperkaya wacana publik. Lalu selanjutnya adalah ada kekurangan sistem multipartai di Indonesia. Yang pertama yaitu koalisasi yang dibentuk dalam sistem multipartai dapat menyebabkan pemerintahan menjadi tidak stabil atau kurang stabil. Nah, perbedaan kepentingan dan ideologi nanti dapat menghambat pengambilan keputusan penting. Yang kedua yaitu banyaknya partai politik dapat menyebabkan fragmentasi politik di mana partai-partai sulit untuk mencapai kesepakatan dan kompromi. Lalu kekurangan yang ketiga yaitu biaya politik akan menjadi semakin tinggi. Nah, baik bagi partai maupun bagi pemilih dalam proses pemilu. Contoh kasus nyata yang ada di Indonesia, salah satu contohnya yaitu terkait
terkait pada periode pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa kita sebut dengan Gus Dur, yaitu contoh kasus ini terjadi pada tahun 1999 sampai 2001. Pada saat itu, Gus Dur harus menjalankan koalisasi dengan berbagai partai politik yang memiliki kepentingan dan ideologi yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan banyak konflik dan ketegangan di dalam pemerintahan yang berujung pada pemakzulan Gus Dur oleh MPR pada tahun 2001. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana sistem multipartai dapat menciptakan instabilitas pemerintahan akibat perbedaan kepentingan antar partai politik. Lalu pada soal yang keempat, yaitu dalam sistem politik Indonesia, partai politik memiliki peran strategis. Namun, tidak jarang partai politik lebih mementingkan kepentingan elit daripada masyarakat. Jika Anda memiliki wewenang, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis? Wah, pertanyaannya sangat membuat kita untuk memikirkan ya, bagaimana jika saya ini nanti memiliki wewenang untuk bisa merubah atau mereformasi partai politik di Indonesia. Nah, mungkin jika saya memiliki wewenang untuk mereformasi partai politik di Indonesia agar nantinya dapat berjalan lebih inklusif dan demokratis, yaitu langkah-langkah yang dapat saya ambil yaitu dengan merevisi undang-undang terkait partai dan pemilu untuk mengurangi biaya politik serta memperluas akses bagi calon anggota baru. Nah, dengan hal ini dapat mendorong partai untuk mengadopsi mekanisme rekrutmen yang transparan dan melibatkan generasi muda serta perempuan yang sangat penting. Contoh nyata dari reformasi ini dapat dilihat pada upaya penguatan kelembagaan internal partai yang bertujuan untuk memastikan partai politik lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pendanaan partai. Lalu, pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana Anda menganalisis hubungan antara visi dan cita-cita nasional negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dinamika politik saat ini? Apakah praktik politik di Indonesia saat ini sudah selaras dengan visi dan cita-cita nasional tersebut? Berikan analisis kritis disertai contoh yang konkret dan saran perbaikan. Langsung saja pada jawabannya. Visi dan cita-cita nasional Indonesia seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea yang kedua, yaitu yang berbunyi, menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Namun, praktik politik saat ini sering kali terjadi kasus korupsi yang merugikan rakyat dan menghambat pencapaian tujuan tersebut. Contoh konkretnya pada Indonesia yang trending atau viral pada saat ini yaitu tentang hukuman kepada koruptor yang mengkorupsi tambang emas hingga merugikan negara sampai triliunan rupiah. Namun dia hanya dihukum dengan penjara 6,5 tahun saja dan denda sebesar 1 miliar. Namun di lain sisi ada seorang nenek yang mencuri kayu dan harus dihukum dengan penjara dengan lama 20 tahun penjara. Dari contoh tersebut sudah sangat jelas bahwa praktik politik di Indonesia saat ini belum selaras dengan visi dan cita-cita nasional Indonesia. Dan untuk memperbaiki situasi ini, saya menyarankan dengan perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap korupsi, transparansi dalam pemerintahan, dan pendidikan anti korupsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan akan pentingnya integritas dalam politik. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.